Kita ketemu di sesi 5 ya. Lebih detail lagi kita akan membahas mengenai persuasi. Bagaimana tepatnya persuasi dilakukan. Oke. Di sesi-sesi sebelumnya Anda sudah belajar dengan sangat luar biasa sekali mengenai otak, pikiran, dan bagaimana menembusnya. Di sesi ini kita akan bicara mengenai bagaimana tepatnya yang namanya komunikasi itu. Komunikasi itu ada 2 kalau kita lihat dari secara NLP dan dihubungkan dengan persuasi. Ya, komunikasi ada berapa? 2 jika kita lihat dari NLP dan dihubungkan dengan persuasi. Apa itu 2 itu? 1, komunikasi interpersonal. 2, komunikasi intrapersonal. Apa bedanya? Ya, ini bukan soal istilah. Ini soal penting untuk diketahui. Terutama bagi Anda yang pengen betul-betul mendapatkan hasil dari komunikasi persuasif. Ya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar manusia. Jadi Anda dengan kawan bicara Anda dengan audiens Anda dengan siapa misalnya Anda pidato dengan siswa Anda, dengan trainee Anda. Itu adalah komunikasi interpersonal alias antar orang. Sedangkan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi antara Anda dengan diri Anda sendiri, alias komunikasi yang terjadi di dalam pikiran Anda sendiri. Yakni bagaimana Anda menerjemahkan apa yang diucapkan oleh orang lain ke dalam pikiran Anda. Ingat ya, Anda semua tahu kan bahwa ketika mendengar sesuatu, baik Anda ataupun orang lain mendengar suatu kalimat, maka yang dimengerti atau yang dipahami tidaklah sama persis dengan apa yang diucapkan orang lain. Betul nggak? Artinya komunikasi interpersonal, misalkan kita mengatakan, wah kamu orangnya baik sekali, sudah memberikan saya uang. Misalkan ada orang lain mengucapkan begitu pada Anda. Ya, artinya dia mengucapkan terima kasih kan. Tetapi mungkin dipahami oleh pendengar adalah, orang ini mau mengambil hatiku. Nah, itu maksud saya. Bahwa komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal itu bisa berbeda. Ya, jadi kalau sudah tahu hal itu, maka di dalam komunikasi persuasif yang perlu Anda pelajari adalah sebenarnya bagaimana tepatnya manusia melakukan komunikasi intrapersonal alias di pikirannya sendiri. Ya, jadi bagaimana baik Anda ataupun pendengar Anda kan melakukan intrapersonal dan interpersonal kan? Anda, misalkan ini saya berkomunikasi dengan Anda, maka saya melakukan komunikasi interpersonal dengan Anda. Lantas Anda mendengar apa yang saya katakan, menerjemahkan di kepala Anda sendiri, berarti Anda melakukan intrapersonal. Lantas Anda menjawab kepada saya, dan itu namanya komunikasi interpersonal, dan saya menerjemahkan lagi di kepala saya sebagai komunikasi intrapersonal. Demikian seterusnya. Maka yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mendesain komunikasi interpersonal supaya bisa mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Ya, persuasi pada prinsipnya adalah menggunakan komunikasi interpersonal untuk mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Nah, bagaimana komunikasi intrapersonal itu? Ya, di dalam NLP, istilah interpersonal dan intrapersonal biasanya diwakili dengan sebuah istilah yang disebut sebagai representational system atau rep system. Saya ulangi, representational system atau rep system. Jadi komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi menggunakan representational system, yaitu bagaimana pikiran manusia mengubah apa yang didengarnya, apa yang ditangkapnya melalui 5 indera menjadi sesuatu di dalam pikirannya, presentasi ulang ya, artinya ulang. Jadi presentasi artinya Anda misalkan saya presentasi kepada Anda atau saya menghadirkan informasi kepada Anda. Lantas itu berbentuk interpersonal kan? Lantas Anda simpan di dalam kepala Anda sehingga menjadi sebuah representasi atau dipresentasikan ulang. Nah, jadi pada prinsipnya adalah manusia ketika melakukan komunikasi dengan orang lain akan menghasilkan sebuah representasi, sebuah presentasi baru di kepala orang lain. Jangan sampai apa yang kita sampaikan direpresentasi secara berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Ya kan? Ya. Jadi apa yang harus kita ketahui? Yaitu bagaimana sebenarnya pikiran manusia merepresentasikan informasi. Nah, kalau kita amatin, ada berapa indera yang kita miliki? 5 ya, betul lah. Indera kita ada 5. Indera pada prinsipnya adalah gerbang informasi.
Jadi indera Anda adalah gerbang informasi di mana Anda menerima informasi dari orang lain. Demikian juga inderanya orang lain atau pendengar Anda adalah gerbang informasi. Jadi karena inderanya 5, apa itu indera 5? V, visual, penglihatan, ya. A, auditori atau pendengaran. K, kinestetik atau perabaan. O, olfaktori atau penciuman. G, gustatory atau pencecapan. Nah, artinya apa? Artinya apapun yang dialami oleh manusia akan direpresentasi ke dalam pikirannya dia dalam bentuk 5 jenis informasi, yaitu gambaran mental, suara mental, perasaan mental. Ya, untuk mempermudah dari 5 tadi seringkali hanya disingkat jadi 3 aja, V, A, dan K. Ya, karena perabaan, penciuman, dan pencecapan anggaplah sebagai sama sebagai perasaan, sesuatu yang dirasakan. Jadi, anggap representasi untuk mempermudah ada 3, ya. Apa yang disimpan sebagai gambar, apa yang disimpan sebagai suara dalam pikiran, dan apa yang disimpan sebagai perasaan. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa pikiran manusia menyimpan dalam bentuk representasi apa yang dialami oleh dia dalam bentuk V, A, dan K. Contohnya begini, kalau Anda misalkan mendengar sebuah iklan apa, produk tertentu, maka mungkin kalau iklan itu disebutkan, produk X, di kepala Anda langsung terbayang mungkin. Beberapa nggak terbayang, mungkin beberapa orang langsung terdengar suaranya, atau langsung terasa. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ternyata meskipun setiap orang di dalam pikirannya menyimpan, merepresentasi sesuatu secara V, A, dan K, namun tidak tiap orang menyimpan dengan cara yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada preferensi tertentu, ada kesenangan tertentu. Ada seseorang yang lebih senang menyimpan segala sesuatu yang dialami dia, merepresentasi secara visual. Apa-apa berusaha dia mengerti secara visual. Ya, mungkin Anda seperti itu. Jadi apapun yang Anda alami, apapun yang Anda inginkan terjadi, Anda representasi di kepala Anda dalam bentuk gambar-gambar atau video-video di kepala Anda. Maka bisa dikatakan di situ bahwa Anda memiliki preferensi atau kesukaan memproses representasi secara visual. Ada orang lain secara auditorial atau pendengaran. Memori ataupun imajinasinya dilakukan, diproses di kepalanya secara auditori, lebih dominannya. Maka dikatakan dia representasinya prefer atau lebih suka menggunakan auditori. Demikian juga yang kinestetik atau menggunakan rasa atau perasaan, yaitu dia lebih suka memproses informasi secara representatif dalam pikirannya dia secara perasaan. Nah, apa artinya ini? Ya, apa hubungannya dengan persuasi? Hubungannya begini. Berarti ketika Anda berkomunikasi pada orang lain, maka penting bagi Anda untuk tahu orang yang Anda ajak komunikasi, kemungkinan apakah dia memiliki preferensi tertentu, V, A, atau K, atau dia cenderung gabungan V, A, dan K. Karena tiap orang berbeda. Ada cukup banyak orang yang VAK-nya atau VAK-nya ketika merepresentasi cukup lengkap. Ada beberapa orang yang hanya dominan di V saja, ada yang dominan atau prefer di A saja, dan ada yang prefer di K saja. Dengan mengetahui kawan bicara yang Anda persuasi adalah lebih prefer di mana, VA atau K atau gabungan, maka mudah bagi Anda untuk mendesain pilihan kata-kata yang sesuai. Contohnya begini. Orang-orang yang lebih prefer berkomunikasi dengan hal-hal visual, maka biasanya kata-katanya dia dipenuhi dengan kata-kata yang sifatnya visual. Misalkan dia akan mengatakan kelihatannya, nampaknya, ya, kelihatan, nampak, jelas, indah, bagus, warna-warni. Hal-hal yang menunjukkan dia memproses informasi secara representatifnya visual. Ya, jadi misalkan dia lagi mikir, dia diajak pergi, misalkan gimana kamu jadi ikut apa enggak? Terus dia bilang, sebentar ya, kelihatannya saya harus menimbang ulang, kelihatannya. Ya, saya harus memperhatikan beberapa hal penting terlebih dulu, memperhatikan. Ya, kata-kata kuncinya khas orang-orang yang preferensi visual. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang preferensinya auditori? Mereka biasanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan penggunaan indera telinga, seperti kedengarannya, terdengar, wah ini nyaring, wah dia vokal sekali, suaranya, mari kita diskusi, kedengaran ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan pola pilihan kata yang dipakai. Orang-orang yang prefer visual akan menggunakan kalimat atau kata-kata yang
menggunakan preferensi visual, yang auditory pun begitu menggunakan auditory word. Nah sekarang yang kinestetik atau perasaan, pilihan katanya apa? Rasa-rasanya, perasaan saya, sepertinya. Ya, ayo kita jalankan, rasanya mantap. Ya, actionnya apa nih? Sesuatu yang menunjukkan rasa, perasaan, atau perbuatan. Itu menunjukkan kinestetik. Nah, ingat ya, visual, auditory, kinestetik bukanlah watak, bukan kepribadian. Itu hanyalah preferensi alias kesukaan, kecenderungan dia berpikir, merepresentasi sesuatu. Nah, secara umum orang semuanya menggunakan V, A, dan K. Sekali lagi tadi, hanya saja pada derajat tertentu ada orang yang lebih suka V, A, ataupun K, dan sebagian yang lainnya gabungan. Maka pertanyaan yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita mengetahui kawan bicara kita itu preferensinya apa? Khususnya kalau Anda melakukan one-on-one communication. Ya. Nah, misalkan Anda lagi mempersuasi anak buah, mempersuasi atasan, mempersuasi seorang klien atau seorang calon pembeli atau seorang prospek misalkan. Ya, cara paling mudah adalah tadi itu, dengarkan kata-kata dia. Lebih banyak muncul kata-kata yang seperti apa? Apakah kata-kata yang menunjukkan penggunaan mata, telinga, atau perasaan? Ya. Di sini Anda perlu berlatih. Ini bukan hanya pengetahuan. Ya, sebagai pembelajar Anda betul-betul perlu berlatih. PR Anda, dalam tanda petik PR Anda, adalah mulai hari ini secara cermat dan bersungguh-sungguh mendengarkan omongan orang lain. Perhatikan, ternyata berbeda. Ada orang mengatakan kelihatannya bagus nih. Ada yang mengatakan kedengarannya asik. Ada yang mengatakan, waduh, ini mantap sekali. Dari situ Anda mulai tahu bahwa ada perbedaan pola berpikir. Maka tugas Anda apa? Menyesuaikan. Jadi begitu Anda tahu bahwa preferensinya dia adalah V, A, atau K atau justru gabungan, maka tugas Anda adalah menyesuaikan apa yang Anda ucapkan. Singkat katanya, berarti kalau sama maka cenderung dia akan lebih dipengaruhi. Iya kan? Kenapa? Karena kalau pola pikirnya dia visual, preferensinya, kemudian Anda mengucapkan kalimat secara visual, maka otak dia mudah memahami, dia mudah merasa cocok. Demikian juga untuk auditori disamakan dengan auditori dan kinestetik disamakan dengan kinestetik. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, pilihan kata apa lagi selain kelihatannya, nampaknya, dan seterusnya tadi? Dilihat kamu saja. Ya, apapun yang menunjukkan itu digunakan mata, berarti itu visual word. Apapun yang menunjukkan atau mengindikasikan digunakan telinga atau adanya suara, berarti itu auditory word. Dan apapun yang menunjukkan digunakan rasa, perasaan, atau perbuatan, berarti itu kinesthetic word. Tugas Anda menyamakan. Semakin banyak persamaan, maka akan semakin kena komunikasi Anda. Semakin mantap, karena sesuai antara komunikasi interpersonal dengan intrapersonal. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau bicara di banyak orang? Bicara dalam forum. Kan beda-beda, ada yang visual preferensinya, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Ingat ya, VAK bukan watak, sekali lagi. Hanya kecenderungan berpikir. Ya, Anda bisa dalami lebih banyak lagi dalam pelatihan NLP praktisioner, bagaimana urutan VAK juga sangat penting. Tetapi di sini yang paling penting adalah mengetahui terlebih dulu pada level sekarang bagaimana Anda tahu orang lain preferensinya apa. Nah, bagaimana tadi menghadapi orang yang berbanyak? Maka tugas Anda hanyalah simpel sekali, yaitu setiap kali menjelaskan satu hal yang penting untuk mempengaruhi orang lain, gunakan secara lengkap dan merata kata-kata yang bermuatan visual word, auditory word, maupun kinesthetic word. Jadi digabungkan, sehingga semua orang akan merasa cocok, kena. Mereka bisa melihat poinnya, mendengar secara tepat seperti yang diinginkan, dan merasakan tepat seperti yang Anda inginkan. Ya, jadi poin terpenting apa nih di sesi kelima ini? Bahwa manusia berkomunikasi interpersonal dan intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah representational system, terdiri dari singkatnya VAK. Tugas Anda adalah mengenali orang lain, berkomunikasi, menunjukkan preferensi yang mana, VAK atau gabungan, dan Anda samakan komunikasinya. Satu clue lagi, satu petunjuk lagi, orang-orang yang preferensi visual akan senang melirik ke atas ketika bicara. Orang-orang yang preferensi auditori itu ngomongnya menggunakan nada yang lebih kental, banyak nadanya, sementara orang-orang yang preferensi kinestetik akan lebih banyak menggunakan kata-kata dan mengucapkannya dengan penuh rasa atau perasaan. Itu salah satu clue yang lain ya. Demikian para pembelajar Sekolah Pintar Yuan, kita memasuki sesi 6 ya. Dalam sesi yang sebelumnya, sesi 5, kita sudah belajar mengenai representational system ya. Bagaimana manusia merepresentasi sesuatu di pikirannya.
yaitu melalui visual, auditory, kinestetik. Masih ingat ya? Dan bahasa kita pilih, pilihan kata kita pilih disesuaikan dengan preferensi dari kawan bicara kita. Dan kalau kita bicara depan publik, maka kita perlengkapi kalimat yang kita ucapkan dengan menggunakan baik V, A, ataupun K. Nah, lebih jauh lagi dalam NLP, yang berkaitan dengan persuasi, kita akan pelajari mengenai bagaimana pola pikir manusia. Mari kita pelajari lebih jauh lagi dari yang sebelumnya. Yaitu kali ini kita akan belajar mengenai pola-pola perilaku yang khas yang dapat diprediksikan dari seorang manusia. Sehingga Anda sebagai seorang persuader bisa mempengaruhi dengan baik kalimat Anda disesuaikan dengan pola pikir tertentu dari kawan bicara kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau Anda pernah lihat gambar seperti ini, yaitu gambar mainan anak-anak, ya kan? Sebuah kotak kayu atau dari plastik yang dimasuki dengan pola-pola mainan tertentu, ya. Ada segitiga, ada segi empat, ada bujur sangkar, ada lingkaran. Nah, maka anak kecil akan belajar memasukkan lingkaran ke lubang lingkaran, kemudian segitiga dimasukkan ke lubang segitiga, dan seterusnya. Ya, jika bentuknya sesuai, maka akan masuk. Jika bentuknya tidak sesuai, maka akan susah. Jadi semacam filter seperti itu. Nah, pikiran manusia juga memiliki pola seperti itu. Ya, NLP menemukan dalam sebuah pembahasan yang disebut sebagai metaprogram, yaitu bahwa manusia punya pola-pola tertentu dalam berpikir. Ya, dimana kalau pola-pola itu bisa kita ketahui, maka kita akan mudah memasukkan persuasi kita, ide kita, proposal kita kepada kawan bicara kita dan akan diterima oleh dia. Jadi ide dasarnya adalah kita perlu tahu pikiran manusia ada berapa pola dan seterusnya. Nah, di dalam pelatihan ini kita akan pelajari dua macam pola penting yang disebut metaprogram 1 dan metaprogram 2. Di sesi ini kita akan pelajari metaprogram 1 yang disebut sebagai arah motivasi. Apa itu? Metaprogram arah motivasi. Yaitu bagaimana manusia berpikir, ternyata arah motivasinya hanya ada dua. Yaitu arahnya menghindar atau arahnya mengejar. Maksudnya begini, seorang manusia akan termotivasi, ingat ini arah termotivasi, akan termotivasi melakukan sesuatu demi menghindari sesuatu atau demi mengejar, mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kita perlu ketahui kawan bicara kita ini masuk pola yang mana. Ya, orang-orang yang polanya adalah menghindari, dia akan lebih termotivasi apabila ditunjukkan kepada dia bahwa sesuatu yang Anda tawarkan bisa membuat dia terhindar dari sesuatu. Ya, sedangkan orang-orang yang lebih termotivasi untuk mengejar atau mendapatkan, ya, maka dia akan lebih termotivasi jika Anda tunjukkan pada dia apa untungnya, apa manfaatnya jika dia mengikuti apa yang Anda katakan. Singkat kata contohnya begini. Dalam konteks penjualan misalkan, ya, jika customer Anda adalah orang yang ternyata arah motivasi, ya, metaprogram arah motivasinya adalah menghindar, maka mungkin dia membeli kamera sebutlah dalam rangka supaya dia terhindar dari ketinggalan zaman. Nggak enak mungkin dia rasanya ketinggalan zaman. Maka Anda ketika mempersuasi dia, tunjukkan pada dia bahwa kamera Anda bisa menghindarkan dia dari yang tidak dia inginkan, yaitu terhindar dari apa? Ketinggalan zaman. Tetapi menghadapi jenis customer yang lain yang arah motivasinya adalah mengejar atau mendapatkan. Mungkin dia membeli kamera demi mendapatkan gengsi, demi mendapatkan benefit, fiturnya bagus. Maka jangan tawarkan kamera Anda dengan mengatakan bahwa dia akan terhindar dari ketinggalan zaman. Nggak cocok. Anda harus katakan pada dia bahwa kamera yang dibeli akan membuat dia mendapatkan manfaat, mendapatkan gengsinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi lihat di sini bahwa arah motivasi manusia atau metaprogram arah motivasi manusia adalah menghindar atau mengejar. Tugas Anda adalah mencari tahu orang yang Anda ajak bicara masuk kelompok yang mana, yang menghindar atau mengejar. Baik, mari kita teruskan. Jadi, sudah saya jelaskan tadi bahwa metaprogram pertama yang kita bahas adalah disebut menghindari sesuatu atau mengejar sesuatu. Manusia bisa dipilah dalam dua kemungkinan tadi, menghindari atau mengejar motivasinya.
Misalkan orang bekerja demi dia mendapatkan sebuah posisi, demi mendapatkan uang, maka dia motivasinya mengejar. Tapi ada orang bekerja adalah demi terhindar dari amarah keluarganya jika dia nggak bekerja. Berarti dia termotivasi karena menghindar. Jadi dalam istilah NLP, orang-orang yang tipenya menghindar metaprogramnya disebut sebagai away from people atau orang-orang menghindar. Dan orang-orang yang tipenya menuju atau mengejar disebut sebagai toward to atau mengejar. Ya, lihat di sini ya, seperti itu. Nah, sekarang di dalam dunia kerja, berdasarkan riset di NLP, 40% orang adalah metaprogramnya menghindar dan 40% orang metaprogramnya mengejar. 20% sisanya campuran dari itu. Artinya apa di sini? Artinya ada kemungkinan Anda akan menemui secara berimbang ya orang-orang yang metaprogramnya menghindar ataupun mengejar. Nah, gimana cara kita mengetahui orang-orang yang metaprogramnya menghindar? Ya, artinya dia akan fokus pada apapun yang bisa menghindarkan dia dari apapun yang tidak diinginkan. Jadi orang-orang yang tipenya menghindar, away from, yaitu metaprogramnya away from, dia ini kalau berbicara akan terucap dari mulutnya kalimat-kalimat yang menunjukkan dia ingin menghindari suatu. Misalkan dia mengatakan, saya ingin bekerja supaya saya tidak dihina oleh teman saya, misalkan. Untuk mencegah sesuatu, untuk terhindar, untuk menyelesaikan, untuk menjauhi, supaya tidak mengalami problem dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan dia adalah orang yang metaprogramnya menghindar. Body language-nya biasanya orangnya kalau ngomong kadang-kadang seperti ini, ya atau dia akan, jadi saya nggak mau kayak gitu. Ada semacam gerakan penghindaran atau membuang ya supaya tidak gerakan menyisihkan seperti ini, menjauhkan atau menghindarkan. Ciri-ciri seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang metaprogramnya menghindar. Kalau Anda menghadapi orang-orang yang metaprogramnya terhindar, berarti Anda perlu menyesuaikan kata-kata Anda menjadi selaras dengan dia. Misalkan gunakan kata-kata bahwa proposal Anda atau penawaran Anda atau apa yang Anda ucapkan tadi, persuasi Anda bisa membuat dia terhindar dari sesuatu. Ya, bisa membuat dia jauh dari sesuatu. Misalkan begini, kalau Anda buat iklan misalkan iklan obat jerawat gitu ya, maka dikatakan, menggunakan obat jerawat kami membuat Anda terhindar dari rasa rendah diri. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Anda bisa pikirkan contoh-contoh yang lain. Jadi, kalimat yang Anda pakai disesuaikan dengan metaprogramnya. Nah, sebaliknya sekarang kalau metaprogram mengejar, jadi orang yang motivasinya mengejar, contohnya tadi bekerja demi mendapatkan uang, maka orang-orang seperti ini terungkap kalimatnya dari bahwa dia menggunakan kata-kata misalkan, oh ini untuk saya mendapatkan sesuatu, ini goal saya, manfaat yang bisa saya peroleh, keuntungannya. Body language-nya seperti menunjuk, seperti menarik pada dia, menunjuk, mengajak bergabung, ya hal-hal seperti itu adalah body language orang-orang yang metaprogramnya kemungkinan besar adalah metaprogram mengejar. Tapi yang paling penting kalimat yang dia pakai, ya bahwa saya melakukan ini demi, misalkan Anda tanya, misalkan Anda penjual mobil misalkan. Anda nanya, waduh Bu, rencananya mobilnya akan dipakai siapa? Oh, saya akan pakai sendiri ini. Oh ya, kira-kira mau dipakai untuk apa Bu? Wah, untuk ke kantor. Kan saya itu misalkan kepingin ya biar ke kantor tuh ya gaya sedikit. Nah, berarti metaprogramnya mengejar. Kalau dia bilang, ya saya kan kepingin mobil yang kecil, yang lincah ya. Supaya apa? Supaya nggak macet. Berarti menghindar kalau seperti itu. Tapi kan supaya lancar, supaya cepat, supaya keren. Berarti dia motivasinya arahnya mengejar. Nah, menghadapi orang yang motivasi arahnya mengejar, maka tugas Anda adalah apa tadi? Menyamakan kalimat Anda. Jadi, masih ingat gambar tadi ini? Gambar mainan anak-anak tadi? Harus disamakan yang dimasukkan. Yang dimasukkan itu pesannya, ini anggaplah kotaknya ini adalah otaknya si pendengar Anda. Maka pesan Anda diselaraskan. Kalau dalam pembicaraan terindikasi dia metaprogramnya menghindar, jangan menawarkan dengan cara bahwa tawaran Anda akan membuat dia mendapatkan. Nggak match. Mau dia mau menghindar, kok Anda kasih mendapatkan. Ya, kalau dia motivasinya menghindar, tunjukkan produk Anda bisa menghindarkan apa. Kalau motivasinya dia mengejar, tunjukkan produk Anda bisa membuat dia mendapatkan apa. Ya. Nah, kalau nggak punya waktu gimana? Pak, saya nggak punya waktu nih ngadepin orang ini motivasinya mengejar atau menghindar. Atau kalau ngadepin banyak orang, gimana caranya? Caranya adalah, berarti waktu Anda mempersuasi mereka, gunakan dua-duanya. Tunjukkan bahwa persuasi Anda, mengikuti persuasi Anda, atau membeli produk Anda, atau mengikuti nasihat Anda,
membuat mereka terhindar dari apa dan mendapatkan apa. Dipakai dua-duanya sekaligus. Ya. Ini penting sekali. Bahkan kalau Anda bayangkan, Tuhan juga menggunakan motivasi yang sama untuk memotivasi manusia. Bahwa manusia diberikan surga ataupun supaya terhindar dari neraka. Supaya mereka berbuat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi Tuhan saja memakai ini, metaprogram menghindar dan mengejar, menunjukkan bahwa apa? Bahwa manusia memang pada prinsipnya diciptakan Tuhan sebagai sebuah makhluk yang punya kecenderungan akan menghindari hal yang tidak diinginkan atau mengejar untuk mendapatkan yang diinginkan. Ya, ingat ya, manusia diciptakan Tuhan untuk termotivasi pada suatu hal demi menghindari apa yang tidak diinginkan atau mengejar apa yang diinginkan. Tugas Anda sebagai persuader simpel sekali, menemukan kata-kata yang pas, yang betul-betul cocok seperti gambar tadi. Kata-kata yang kalau ngadepin orang menghindar metaprogramnya, maka gunakan kata-kata menghindar untuk memotivasi dia. Dan jika dia dari metaprogram mengejar, maka gunakan kata-kata yang mengejar untuk metaprogram mereka. Baik itu dalam iklan, komunikasi lisan secara langsung, kampanye Anda, ataupun nasihat kepada anak. Kamu kalau nurut sama papa, saya belikan apa. Kamu kalau nurut sama papa, kalau kamu kan tidak nurut, kamu tidak akan dibelikan. Nah, kalimat seperti itu menunjukkan adanya mengejar atau menghindar. Hanya saja orang tua tidak pernah memikirkan anaknya sebenarnya lebih cenderung yang mana. Nah, pastikan Anda mengetahui dulu kawan bicara Anda, anak buah Anda masuk kategori yang mana? Menghindar atau mengejar? Kemudian Anda sesuaikan kalimat Anda. Maka akan jadi sangat persuasif. Oke? Kita ketemu lagi di sesi ke-7. Terima kasih. Ini berhubungan dengan sesi 6. Ya, tentunya Anda masih ingat sementara kemarin Anda belajar mengenai sesi 6 yang berisi mengenai metaprogram 1, yaitu kecenderungan manusia bersikap, berperilaku menurut arah motivasi. Bahwa ada manusia yang termotivasi untuk menghindar dari yang tidak diinginkan, ya, misalkan dari penderitaan, dari kesakitan, dari kerugian, atau mengejar atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan agar persuasi Anda optimum, maka Anda perlu mengenali apabila kawan bicara Anda adalah orang yang kecenderungannya adalah metaprogram menghindar, maka kata-kata yang Anda pilih untuk mempengaruhi dia haruslah kata-kata yang menunjukkan penghindaran. Ya. Misalkan kalau menawarkan suatu produk, beli sepatu ini akan membuat Anda tidak terlihat kuno, misalkan. Ya, Anda bisa kerasa di situ ada menghindar dari kelihatan kuno. Ya. Nah, sebaliknya dari arah motivasi menghindar adalah arah motivasi mengejar tadi. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang, misalkan anak buah Anda tahu dari percakapan, dari yang kemarin ciri-ciri saya sebutkan, cara berbicara dan bahasa tubuhnya menunjukkan dia motivasinya mengejar atau mendapatkan. Maka misalkan untuk membuat dia lebih berprestasi di kantor, Anda bisa katakan dengan kalimat yang menunjukkan bahwa jika dia mengikuti apa yang Anda instruksikan atau Anda inspirasikan, maka dia akan mendapatkan sesuatu, akan memperoleh untung sesuatu. Ingat ya, keuntungan atau kerugian, penghindaran ataupun mendapatkan tidak harus yang sifatnya finansial ya. Bisa pujian, bisa problem, bisa masalah, bisa pertemanan. Intinya menghindar dari hal yang tidak diinginkan, yaitu painful, dan mengejar hal-hal yang dia inginkan atau pleasure thing. Oke? Nah, seperti yang saya sebut di sesi sebelumnya, untuk mempersuasi orang, selain memperhatikan metaprogram 1, yaitu arah motivasi, kita akan memperhatikan metaprogram yang kedua, yang kita bahas di sesi 7 ini, yaitu metaprogram yang disebut sebagai sumber motivasi. Metaprogram yang kedua ini, yaitu sumber motivasi, menunjukkan bagaimana seseorang ya mengambil keputusan, melakukan sesuatu, termotivasi oleh sesuatu hal, apakah itu lebih dipengaruhi oleh dirinya sendiri secara internal atau sebaliknya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, jadi kalau metaprogram 1 tadi, apakah orang termotivasi karena menghindar atau mengejar? Metaprogram kedua adalah kita melihat kawan bicara kita, apakah dia dalam hal mengambil keputusan,
untuk termotivasi misalkan, itu secara internal dirinya sendiri yang memutuskan atau faktor eksternal. Ya. Jadi dengan metaprogram ini, dengan mengetahui metaprogram ini, Anda akan lebih mudah mempengaruhi orang lain karena sesuai dengan model berpikirnya dia atau pola berpikirnya. Ibaratnya begini, para pembelajar. Kemarin dalam gambar ini, ya kan, gambar mainan anak-anak ini, kan ditunjukkan bahwa kalau pas, maka akan bisa masuk. Metaprogram itu seperti itu. Ingat ya, sekali lagi saya tegaskan, di kepala setiap orang disadari ataupun tidak, dan cenderung tidak disadari, dia tidak tahu bahwa dirinya memiliki metaprogram. Tugas Anda lah untuk mengetahuinya. Mengetahui metaprogram orang lain mirip Anda punya kunci yang tepat untuk masuk sebuah pintu. Ya, pintu apa? Pintu motivasi. Dalam hal persuasi kan berhubungan erat dengan motivasi. Anda memotivasi orang, mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan tahu kunci yang tepat, apakah dia digerakkan secara tadi itu, orangnya tergerak jika dia terhindar sesuatu atau mengejar sesuatu, dan dalam konteks sesi ketujuh ini, dia itu tergeraknya untuk melakukan sesuatu itu dari pikiran, dari dirinya sendiri secara internal atau eksternal. Ya, kita kasih contoh begini. Misalkan zaman dulu ya, untuk gampang dipahami, ketika lagi musim BlackBerry, masih ingat ya teman-teman ya, handphone BlackBerry, ya. Zaman dulu semua orang punya handphone yang zaman belum data, handphonenya masih biasa saja. Orang pakai merek-merek seperti Nokia, Ericsson, Siemens, dan seterusnya. Ya, Anda masih ingat merek-merek itu? Kemudian masuklah BlackBerry. Ya, Anda amatin tuh, orang-orang kemudian pada beli BlackBerry gitu. Dianggap kuno kalau nggak punya BlackBerry oleh teman-temannya. Nah, orang-orang yang mengambil keputusan membeli barang, misalkan BlackBerry seperti itu, karena mengikuti tren, kata temennya, berarti dia ini mengambil keputusan secara eksternal. Oke, paham ya? Artinya ketika zaman BlackBerry orang tidak punya BlackBerry, ya, dalam arti dia punya uang, maka kemungkinan terbesar dia adalah orang internal. Dia mungkin merasa nggak pas. Dia tahu apa yang dia inginkan. Nah, ibaratnya kalau dalam iklan pernah dengar, ku tahu yang ku mau, bukan ku tahu yang kau mau. Ku tahu yang ku mau. Orangnya mengerti apa yang dia inginkan sendiri. Dan dia tidak terpengaruh oleh apa omongan orang lain. Nah, orang-orang dengan metaprogram internal dan orang-orang dengan metaprogram eksternal, cara meyakinkannya berbeda tentu saja. Ya kan? Nah, sebelum Anda menguasai mengenai cara meyakinkan orang-orang dengan metaprogram internal dan eksternal, saya akan ceritakan dulu bahwa sebaran atau distribusi jumlah manusia prosentase menurut riset adalah hampir sama ternyata dengan metaprogram sebelumnya. Ternyata ditemukan dalam penelitian bahwa 40% metaprogram orang di dunia kerja adalah internal. Ya, dan 40% lainnya adalah eksternal. Sisanya yang 20% adalah campuran dari dua itu. Nah, Anda langsung bisa mengerti bahwa lebih menantang yang mana, mempengaruhi orang dengan metaprogram internal atau eksternal. Ya, sama saja. Jika Anda keliru caranya, orang mungkin berpikir bahwa, wah, mempengaruhi yang eksternal gampang. Belum tentu. Kalau salah caranya juga tidak terpengaruh mereka. Jadi disinilah pentingnya Anda dalam hal persuasi adalah, selain sudah memiliki tujuan komunikasi atau tujuan persuasi, yang kedua adalah mengenal target bicara Anda, kawan bicara Anda, audiens Anda, jenis metaprogram apa yang dia miliki. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali metaprogram orang lain, apakah dia internal atau eksternal? Tentu saja kan nggak mungkin kita tanya kan, kamu internal atau eksternal, ya dia nggak ngerti. Anda bisa mengamati dalam sehari-hari, bagaimana dalam dia berbicara dan bersikap. Ada clue-nya. Apa clue-nya atau petunjuknya apa? Kita mulai dari yang internal dulu ya. Orang-orang yang metaprogramnya internal, dia jelas memutuskan segala sesuatu berdasarkan standar belief-nya dia sendiri. Ya, dia cenderung mengabaikan atau menolak jika dikasih tahu orang lain. Disuruh memilih sesuatu oleh orang lain, dia cenderung mengabaikan, seperti nggak mendengarkan gitu, mengacuhkan, atau dia terang-terangan menolak gitu. Ya, dan dia menunjukkan dirinya tahu. Ya. Apabila ada instruksi untuk memilih dari luar, jika bukan dari atasan tentu saja, dari teman, kamu ini aja, kamu itu aja, dia hanya akan perlakukan sebuah instruksi atau pengaruh dari luar itu sebagai informasi saja. Ya, makanya harus pintar-pintar kita di sini. Body language-nya gimana? Nah, ingat ya, body language, bahasa tubuhnya. Orang-orang yang internal cenderung kalau berdiri tegak. Dia lebih menunjukkan dirinya. Dan dia
biasanya kalau menjawab pertanyaan atau penilaian orang lain, dia ada jeda dulu. Jadi orang lain ngomong, dia bukan langsung reply gitu. Ya. Sebab kalau orang langsung reply menunjukkan dia eksternal kan terpengaruh langsung. Kalau orang-orang internal, metaprogramnya internal, ketika ada pendapat orang lain, penilaian orang lain mengenai pilihan, dia akan diam dulu. Dia akan pikirkan dulu pendapatnya dia, baru dia bicarakan. Itu ciri-ciri orang dengan metaprogram internal. Nah, mengetahui jika kawan bicara ada internal, maka Anda pasti sudah tahu caranya kan sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Menyamakan. Nah, ya kan? Menyamakan apa? Menyamakan pilihan kata Anda. Sehingga ibarat puzzle tadi, kata-kata Anda masuk ke dalam lubang yang tepat. Lingkaran dimasukkan lingkaran. Atau kunci yang tepat dipakai untuk membuka pintu yang tepat. Nah, bagaimana menyamakan kata-kata? Tentunya kalau samakan persis dengan dia, nanti dia kerasa kan. Ada caranya menyamakan. Contohnya begini. Misalkan Anda mempengaruhi orang untuk memilih sebuah produk. Anda mengatakan, Pak, untuk orang seperti Bapak, Bapaklah yang paling bisa memutuskan mana yang terbaik. Sambil mengucapkan itu, misalkan ini ada dua benda nih. Benda satu, benda dua. Anda ingin mempengaruhi dia yang sini, secara persuasif. Yang B, ini yang A. Maka Anda mengatakan begini, diam-diam misalkan Anda mengatakan, wah kalau orang kayak Bapak sih, pasti sudah tahu sendiri, sudah bisa memutuskan mana barang yang lebih bagus, yang lebih berkualitas. Tangannya seperti menunjuk, tetapi jangan menunjuk terang-terangan. Menunjuknya cuma secara tidak kentara seperti ini. Ini disebut dalam bahasa Inggris subtle pointing, artinya menunjuk samar-samar gitu. Ya, ini kuasa ya, bagian ini, yaitu yang namanya subtle pointing atau menunjuk samar-samar adalah bagian dari subconscious communication atau komunikasi bawah sadar yang akan bermanfaat bagi Anda dalam berkomunikasi. Menyarankan tetapi samar-samar sehingga yang melihat hanyalah bawah sadarnya. Ya. Di forum ini tidak terlalu cukup waktunya untuk membahas karena teorinya panjang bagaimana subtle pointing begini bisa berpengaruh. Tapi yang penting Anda ikuti saja. Oke, kata-kata lain apa? Kata pertama tadi hanya Bapak yang bisa memutuskan. Orang seperti Bapak pasti tahu mana yang lebih baik. Ya. Anda juga bisa katakan Anda ingin mempertimbangkan mana yang paling baik. Intinya Anda, terserah pada Anda. Bagaimana pemikiran Anda mengenai hal ini? Orang-orang seperti itu, orang-orang internal, senang didengarkan pendapatnya. Anda sugestinya atau persuasi Anda harus tidak terang-terangan. Mencondongkan badan Anda ke barang yang Anda mau persuasikan, atau menunjuk secara tidak sengaja seperti itu. Jadi Anda bisa mencondongkan, menunjukkan mata Anda lebih banyak melihat yang Anda persuasikan, atau Anda dorong sedikit sebuah barang yang lebih direkomendasikan, lebih mendekati dia, barang yang lain dijauhkan. Itu bagian permainan dari subtle pointing dan body language yang akan kita jelaskan nanti di sesi-sesi yang bagian akhir nanti. Nah, itulah cara mempengaruhi internal metaprogram. Sekarang yang eksternal bagaimana? Orang-orang dengan metaprogram eksternal, para pembelajar, ya, mereka ini memutuskan berdasarkan standar dari luar dirinya. Mereka seperti tidak nyaman kalau berbeda dengan pendapat orang lain. Mereka sering perlu membandingkan keputusannya sendiri dengan pendapat atau norma sosial, pendapat orang lain. Dia itu perlu dukungan untuk keputusan. Misalkan kalau Anda amatin ada rombongan orang ke mall, mau beli baju, ya, anak-anak ABG atau ibu-ibu gitu, atau bapak-bapak, dia mesti tanya ke temannya, ini bagus nggak ya, ini bagus nggak ya. Orang-orang eksternal seperti itu. Ya, butuh dukungan untuk mengambil keputusan atas yang dia mau lakukan gitu. Biasanya orang-orang seperti ini bahasa tubuhnya condong ke depan, lebih condong memperhatikan respon orang lain, mengangguk-ngangguk mendengarkan seperti itu. Berbeda sekali dengan yang internal seperti tadi. Nah, mempengaruhi orang yang metaprogramnya eksternal bagaimana? Tentu saja mudah sekali, ya, yaitu Anda tinggal tunjukkan aja bagaimana dunia luar, bagaimana norma yang ada. Itu Anda pakai sebagai pendukung persuasi Anda. Misalkan Anda mengatakan mayoritas orang berpikir bahwa kamera ini yang paling bagus. Ya, umumnya orang-orang yang mengerti mengenai mesin akan memilih mobil ini karena kayak gitu. Tren menunjukkan bahwa menurut informasi yang paling valid, hasil polling menunjukkan orang lain yang Anda tunjukkan benda ini pasti akan mengatakan bahwa benda ini paling bagus buat Anda. Gitu ya, hasil survei politik menunjukkan kayak gitu-gitu. Ya, mereka sangat terpengaruh terhadap pendapat orang lain. Bahkan mereka kalau pergi ke luar kota atau nyari restoran di luar kota, mereka akan nyari berdasarkan restoran mana yang rame gitu.
Karena bagi mereka, rame menunjukkan sebagai kebenaran atas keenakan sebuah restoran. Jadi di sini, sekali lagi, Anda perlu tahu bahwa sebelum memutuskan penggunaan kata-kata apa yang Anda pakai untuk mempengaruhi seseorang, secara persuasif tentu saja, maka ketahui dulu kecenderungan dia internal atau eksternal. Ketemu orang yang internal, tinggal Anda sesuaikan kata-katanya dengan kalimat bahwa Anda fokusnya pada kata Anda yang paling tahu, Anda paling mengerti, sambil diam-diam Anda sugestikan dengan body language. Sementara yang eksternal, Anda cukup tunjukkan bagaimana dunia eksternal, bagaimana norma, bagaimana pilihan publik lebih condong kemana, maka dia akan mudah terpengaruh. Ya, nah, ingat sekali lagi, Anda bisa kombinasikan keduanya dalam sebuah iklan, dalam sebuah komunikasi sosial, jika yang Anda hadapi banyak. Ya, karena Anda tidak tahu orang yang Anda hadapi yang banyak itu, atau poster Anda, atau rekaman Anda, atau Anda bicara di radio, akan bicara dengan orang metaprogram internal atau eksternal. Oke? Nah, sebagai penutup untuk sesi 7 ini, Anda bayangkan tadi di sesi ke-6 ada apa? Menghindar dan mengejar. Sesi ke-7 ini, internal dan eksternal. Nah, artinya apa? Artinya ada saja kemungkinan kalau kita buat metrik, berarti Anda akan ketemu orang dengan kecenderungan menghindar eksternal, menghindar internal, dan mengejar eksternal, mengejar internal. Maksudnya gimana? Jika Anda ketemu orang menghindar eksternal, maka kecenderungan dia untuk mengambil keputusan untuk menghindarkan sesuatu, dan itu dia butuh pendapat orang lain untuk membenarkan penghindarannya. Tetapi kalau dia menghindar internal, adalah dia menggunakan judgement sendiri untuk memutuskan, memilih sesuatu demi menghindari dari apa yang jadi concern pribadinya. Sementara kalau yang mengejar eksternal, berarti dia mengejar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu demi orang lain, demi pola pikir orang, demi menyamakan dengan dunia eksternal. Dan sebaliknya, yang mengejar internal adalah dia ingin mendapatkan sesuatu sebagai motivasinya dia, demi untuk apa yang dia inginkan secara pribadi. Oke, gampang sekali ternyata mempersuasi orang lain. Yang penting adalah amati, ketahui mitra bicara Anda itu seperti apa, dan gunakan kata-kata yang tepat. Kita akan ketemu di sesi 8 yang lebih seru lagi. Para pembelajar sekolah pintar, di pelatihan Be Persuasive and Get What You Want, kita akan masuki sesi 8. Ya. Oke, 7 sesi sebelumnya sudah memberikan dasar-dasar yang kuat pada Anda untuk menjadi orang yang lebih persuasif, untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Ya. Sekarang kita mendalami lebih rinci lagi bagaimana cara mendapatkan persetujuan dari orang yang bahkan baru Anda kenal. Ya, baru Anda kenal. Ya, di topik ini kita akan perlu mengingat sedikit mengenai otak manusia. Masih ingat bahwa otak terdiri dari 3 bagian yang utama. Otak pertama apa? Masih ingat? Reptilian brain, betul sekali. Otak kedua? Mammalian brain. Otak ketiga? Neocortex atau neobrain. Ya. Oke, 3 otak itu, ya, otak reptilian brain adalah mengenai rasa aman, otak mammalia brain adalah mengenai emosional, rasa nyaman, dan neo brain adalah mengenai kekritisan, yaitu pikiran kritis orang terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, berarti ibaratnya ketika Anda sedang mempersuasi orang lain, Anda menghadapi 3 tapis, ya, 3 filter. Tapis itu filter, 3 filter, 3 lapis filter. Filter pertama adalah apakah sesuatu itu aman buat pendengar. Filter kedua, apakah sesuatu itu menyenangkan. Filter ketiga, apakah itu bisa menembus pikiran kritis apa tidak. Nah, di sini kita perlu sebuah cara. Ya, mungkin Anda pernah dengar peribahasa tak kenal maka tak sayang. Dalam arti ketika orang kenal, orang akan lebih mudah setuju, lebih sayang dalam arti setuju, lebih mudah akrab dengan orang lain. Nah, disinilah NLP meneliti dan mendapati bahwa ternyata apa yang namanya kenal itu pada prinsipnya menunjukkan level keakraban. Banyak orang mengira untuk akrab orang harus kenal lama sekali sampai jadi akrab seperti itu. Pada kenyataannya tidak. Nah, pada saat Anda merasa akrab dengan seorang, kan artinya Anda aman dengan dia. Iya kan? Anda merasa aman, maka Anda akrab. Dan pada saat Anda akrab dengan seorang, artinya Anda juga merasa nyaman, emosionalnya nyambung, makanya akrab, betul kan? Dan pada saat kita akrab dengan seorang, pikiran kritis kita, keinginan kita menolak, mereject ide, itu juga akan turun.
Jadi keakraban dalam riset-riset di dalam NLP menunjukkan bahwa keakraban adalah pintu emosional terbaik yang langsung bisa menembus 3 filter tadi. Ya, filter aman, nyaman, dan daya kritis. Jadi rahasia persuasif yang paling mendasar adalah kemampuan kita membangun keakraban secepat mungkin. Pada saat Anda bayangkan diri Anda memiliki kemampuan akrab dengan cepat dengan orang lain, seperti apa rasanya? Ketika ide-ide Anda kemudian selalu disetujui oleh orang, cenderung diterima oleh orang, makin banyak penerimaan orang, bahkan orang yang baru kenal kepada Anda. Ingat ya, akrab tidak ada hubungannya dengan waktu kenal. Ya, Anda bisa berkenalan dengan orang dan akrabnya baru 3 tahun kemudian. Tetapi dengan teknik NLP, Anda bisa secepat-cepatnya Anda akrab dengan orang yang baru Anda kenal. Maka topik di sesi 8 ini disebut sebagai instant rapport alias keakraban dengan cepat atau instan. Yaitu bagaimana Anda membangun kondisi pikiran di pikirannya si audiens atau kawan bicara Anda sehingga dia cepat akrab dengan diri Anda. Menarik kan? Ya, manfaatnya jelas banyak sekali. Dalam situasi persuasi apapun, keakraban akan berguna. Ya. Oke, mari kita bahas. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun keakraban dengan orang yang sangat asing sekalipun secara cepat. Ya. Pada saat Anda ikut pelatihan NLP, misal practitioner, atau aplikasi-aplikasi pelatihan NLP yang lain, penerapan NLP di dunia nyata, maka kemampuan membangun rapport adalah yang paling penting untuk diajarkan. Dan NLP mengajarkan kepada kita semua bahwa rumus dasar keakraban atau rapport adalah 4 huruf. Apa itu? S, A, M, A. Alias sama. S-A-M-A. Kesamaan. Orang yang akrab adalah orang yang memiliki kesamaan. Pertanyaannya kesamaan apa? Kesamaan dalam level apapun. Tentu saja pada level persuasi, kesamaan di level unconscious atau bawah sadar adalah kesamaan yang terbaik. Jadi cara kita membangun rapport dilakukan dengan cara secepat-cepatnya membangun persamaan dengan kawan bicara kita atau dengan audiens. Anda mungkin pernah mengalami suatu hari pergi keluar kota atau kemana, kemudian Anda ketemu cukup lama ya di sebuah kota yang asing, Anda ketemu dengan orang yang asalnya satu kota dengan Anda. Rasanya gimana? Langsung akrab kan? Ya, saya tinggal di Jakarta, asli saya dari Jogja. Ketika ketemu orang sama-sama orang Jogja, waduh langsung senang, langsung akrab, langsung rasanya batas-batas kritis itu hilang. Itulah hebatnya keakraban. Tentunya kalau cara-cara di luar sana hanya pakai cara-cara sederhana, cara membangun keakrabannya adalah dengan cara-cara yaudah ngomongnya disamakan aja, ngomong mengenai kedaerahan, bukan seperti itu. Cara seperti itu juga boleh. Membangun keakraban dengan menyamakan background pembicaraan mengenai asal di mana mereka berada juga boleh. Itu alamiah sekali dan yang lebih menarik lagi kalau kita melakukan dengan cara-cara yang lebih bagus, cara-cara yang linguistik. Cara-cara yang linguistik yang mempengaruhi bawah sadar orang. Ya, dengan cara apa yang akan kita bahas ini? Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa kesamaan itu dengan cepat bisa mempengaruhi orang lain, maka kita lihat gambar ini. Ini gambar apa? Ya, gambar apa ini? Segi 5 yang berderet-deret? Ya, boleh. Rumah yang roboh? Boleh. Apalagi? Pangkat militer? Boleh. Apalagi? Panah ke samping? Boleh. Huruf K? Boleh. Bagus sekali. Anda tepat sekali menjawabnya. Ini adalah gambar 5 huruf K. Huruf apa? K. 5 huruf K. Bagus sekali akhirnya Anda bisa melihat bahwa ini adalah gambar huruf huruf K jumlahnya 5. Nah kalau ini apa? Huruf H. Menarik bukan? Pada waktu yang di atas tadi jawaban orang rata-rata segi 5, panah, tanda pangkat. Tetapi waktu yang di bawah langsung H. Kenapa kok tidak bilang bahwa ini sate atau pagar rumah?
Kenapa kok langsung jawabannya H? Bagus Anda tahu sekarang. Karena saya sudah membangun persamaan dengan Anda bahwa yang di atas tadi adalah K. Begitu saya samakan pendapatnya itu K, maka cenderung orang lain akan mengikuti kita. Setelah kita bangun persamaan dengan orang lain, keakraban terjadi dan orang lain cenderung comply dengan kita, cenderung sama dengan kita. Di dalam NLP ini dikenal dengan nama passing leading. Ya, passing, rapport, leading lebih tepatnya gitu. Yaitu passing artinya menyelaraskan. Gambar pertama ini tadi artinya macam-macam. Lantas saya selaraskan, saya menyelaraskan dengan Anda bahwa ini adalah K. Karena keselarasan membangun persamaan, pada level tertentu muncul rapport, rasa sama yang menjadikan akrab. Sehingga rasa itu cenderung akan dipertahankan oleh bawah sadar Anda dalam hal ini. Maka ketika huruf gambar yang di bawah ini kita tunjukkan, akibat tadi sudah akrab, cenderung dia akan kembali sebaliknya menyamakan dengan kita. Jadi mereka yang melihat ini juga huruf akhirnya, atau Anda melihat ini huruf yang di bawah, huruf H. Itulah namanya passing leading. Passing artinya kita yang punya tujuan komunikasi, menyelaraskan dulu dengan pola pikir orang lain, atau kawan bicara, maka efeknya terjadi apa tadi? Kesamaan dan keselarasan, efeknya terjadi rapport. Dan rapport, jika kita bangun dan maintain dengan baik, secepat-cepatnya akan menghasilkan sebuah potensi kita untuk melakukan leading atau mengarahkan. Saya dari tadi pengen mengarahkan yang di bawah ini dibaca sebagai H, dengan cara menyelaraskan dulu yang di atas sebagai K. Kalau Anda amatin, ya, orang-orang ketika PDKT dengan lawan jenisnya pun melakukan yang sama kan. Pertama menyamakan. Ketika sudah terasa sama, maka pihak lain yang dideketin akan merasa aman, merasa nyaman, ya, daya kritisnya berkurang. Maka ketika diajak melakukan hal yang berbeda akan ngikut. Itulah yang namanya passing leading. Jadi rumus persuasi pada prinsipnya Anda leading, ya kan? Anda mengarahkan seseorang ke sebuah arah pemikiran tertentu, tindakan tertentu, pembelian tertentu. Kalau to the point, belum langsung leading, akan di-reject. Orang merasa, ada apa ini? Baik nggak untuk saya? Aman apa tidak? Menyenangkan atau tidak? Ya, kritisnya muncul. Tetapi ketika rapport sudah dibangun, sebuah ajakan akan cepat sekali direspon dengan persetujuan. Disinilah pentingnya passing leading dalam membangun rapport dan menghasilkan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Ya, nah ada beberapa cara cepat untuk kita membangun rapport dengan orang lain. Ya, ingat, membangun rapport atau keakraban dengan orang lain pada prinsipnya adalah membangun kesamaan. Ingat ya, apa? Kesamaan. Kesamaan bisa di level yang alamiah tadi kayak asalnya dari mana, suka hobi apa. Ingat, orang yang sama cenderung berkumpul kan. Misalkan Anda kenalan sama orang, kan Anda suka nanya, tinggal di mana Pak? Kalau pembicaraan sama nyambung kan gitu. Nah, boleh aja sih seperti itu, tetapi itu alamiah dan tidak terlalu bondingnya kuat. Nah, yang lebih kuat lagi kalau persamaannya itu unconscious atau bawah sadar. Ya, ingat ya, bahwa pikiran manusia itu lebih kuat bawah sadar daripada pikiran sadarnya. Kelihatannya pikiran sadar itu powerful, enggak, dia hanya menang di kritis saja. Sekali dia ketembus bawah sadar yang lebih kuat. Ya. Nah, jadi rapport dibangun di bawah sadar. Artinya, tindakan-tindakan menyamakan kita sebaiknya dilakukan dengan tindakan yang hanya bawah sadar dari lawan bicara kita yang mengenalinya. Contohnya apa? Contohnya body language. Ya. Nah, di dalam NLP diajarkan secara samar-samar, tidak perlu sama persis, samar-samar, lakukan penyelarasan body language Anda dengan dia. Misalkan dia bicara berdiri, Anda berdiri, jangan duduk. Ya. Dia bicaranya misalkan agak sedikit rileks seperti ini, Anda juga bisa sama seperti ini. Nggak perlu sama persis. Ya, dalam NLP namanya mirroring, seolah-olah kayak bercermin. Ingat, jangan sama persis, nanti Anda akan dianggap mimicry atau mimicking, mengikut-ikutin. Ya, jadi Anda lakukan adalah mirroring, ya, atau cross mirroring, yaitu tidak perlu sama. Dia tangan begini, Anda bisa kakinya yang dihilangkan. Ya,
Jadi ada persamaan secara bahasa tubuh. Ya, misalkan dia gerakannya semangat seperti itu, Anda juga bisa gerakan dengan cukup semangat. Nah, kenapa harus samar-samar? Itu pertanyaan Anda kan? Sebab kalau dilakukan dengan jelas-jelas, maka yang akan mengenali pikiran apa? Pikiran sadar. Padahal yang kita sasar, bawah sadar kan? Bawah sadar yang menyadari adanya persamaan. Nah, maka lakukan secara samar-samar persamaan bahasa tubuh itu. Senyumnya dia, cara tersenyumnya ditirukan. Dia kan tidak pernah ngerti senyumnya dia sendiri. Tetapi dia bisa merasakan kita tersenyum dengan cara yang sama. Anggukannya diselaraskan. Ya, santai sama santai, tegak sama tegak. Ya. Tetapi ingat, tidak sama persis. Cenderung sama, mirip-mirip. Ya. Rumus pertama, akrab cepat dengan menyelaraskan apa? Body language. Rumus kedua. Pada prinsipnya rumus kedua sudah dibahas di sesi sebelumnya. Sesi 5. Yaitu apa? Menyamakan representasi kalimat pilihan VAK. Masih ingat kan? Jadi ketika Anda menyelaraskan omongan Anda dengan kawan bicara Anda, di mana dia misalkan prefer V, visual kalimatnya, dan Anda bicara dengan cara yang sama, maka terjadi rapot juga di level unconscious, ingat. Karena orang tidak menyadari dirinya berbicara secara VA ataupun K kan, tapi bawah sadar yang mengenali. Level 2 apa? Representational system disamakan, alias VAKOK-nya atau VAK-nya. Level 3, yang disamakan apa? Udah kita pelajari di sesi 6 dan 7. Metaprogram, betul sekali Anda. Jadi pada prinsipnya menyamakan Anda, kalimat Anda dengan metaprogram dia. Dengan, ingat mainan, gambar mainan? Ya, atau kunci dengan pintu, ya masih ingat anak kunci dengan lubang kunci di pintu yang tepat. Pada prinsipnya itu juga penyamakan kan, pacing juga. Jadi rapot bisa dibangun dengan pacing body language unconsciously, samar-samar. Pacing VAK samar-samar juga. Kenapa? Karena tidak disadari oleh pikiran sadar. Dan pacing metaprogram seperti sesi 6 dan 7. Berarti Anda sudah punya 3 cara pacing sebenarnya, ya. Cara keempat, yang disebut dengan softener, ya, dengan softener. Apa itu softener? Softener begini, kadang-kadang ketika Anda mempersuasi orang lain, kalau to the point kalimat Anda, efeknya kepada orang lain dan dia merasa tersinggung. Misalkan seperti cenderung kita kayak commanding, menyuruh, ya. Maka softener atau penghalus adalah sebuah cara persuasif untuk menjadikan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Anda lebih halus cenderung didengarnya. Ya. Biasanya softener itu bagus kalau Anda ingin mempersuasi orang lain dalam bentuk pertanyaan. Ya. Mengubah menjadi pertanyaan tidak langsung. Misalkan begini. Anda misalkan akan nanya kepada seseorang mengenai apakah dia bersedia untuk melakukan ini. Ya, apakah Bapak bersedia untuk kami ambil dokumentasinya sebagai testimoni misalkan, dan dia adalah sosok yang lebih powerful atau terkenal daripada Anda, maka kalimat softener bisa dipakai dengan cara menambahkan satu kalimat di depannya, yaitu mengubah pertanyaan menjadi pertanyaan tidak langsung dengan menambahkan kalimat saya ingin tahu. Apa? Saya ingin tahu. Atau saya penasaran, ya. Kalau Anda idenya pengen mempertanyakan sesuatu pada orang lain untuk dijawab oleh dia atau diikutin tanpa membuat orang lain merasa dipertanyakan. Saya ulangin ya. Anda ingin menanyakan atau mempertanyakan sesuatu dan mendapat jawaban atau tanggapan, tetapi tidak ingin membuat dia atau kawan bicara kita tersinggung atau salah paham. Maka yang perlu Anda lakukan adalah secara persuasif mengubah pertanyaan langsung itu, direct itu, menjadi indirect. Dengan mengubahnya, menambahkan satu kalimat ekstra di depannya, yaitu apa? Saya ingin tahu atau saya penasaran. Misalkan begini, kadang-kadang Anda pengen tahu umur orang berapa, berkenalan dengan lawan jenis Anda pengen tanya. Umurnya berapa sih? Sudah menikah atau belum sih? Kan kadang-kadang itu terkesan apa? Ya, terkesan seperti kasar sekali, rude. Maka cara yang lebih sopan adalah dengan cara, aduh saya kok jadi penasaran tuh Anda itu umur berapa.
Ingat, kalau saya nanya Anda umur berapa, maka itu adalah saya menanyakan pada Anda. Tapi kalau saya penasaran, saya hanya mengungkapkan pikiran saya. Disinilah perbedaannya. Menambahkan softener tidak membuat orang merasa dipertanyakan, tetapi hasilnya dia tetap menjawab. Persuasif bukan? Ya. Oke. Tadi apa? Pertama, masih ingat semuanya? Apa tadi? Strategi rapot nomor 1, menyamakan bahasa tubuh. Nomor 2, VAK. Nomor 3, apa tadi? Metaprogram, bagus. Nomor 4, softener. Sekarang, nomor 5, backtrack. Ya. Backtrack artinya seperti echo. Kalau ada orang ngomong, Anda ucapkan kalimat yang sama, persis seperti yang dia katakan. Gunakan sesekali saja, terutama pada saat ada orang menekankan sesuatu yang penting. Misalkan ada orang mengatakan begini, wah saya belum bisa memutuskan nih untuk membeli apa tidak produk Bapak. Oh gitu, jadi Bapak belum bisa memutuskan apakah Bapak akan beli produk saya atau tidak. Seperti itu. Ingat ya, backtrack atau echo jangan dilakukan dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan. Nadanya jangan gini, saya belum tahu bisa mengambil keputusan membeli apa tidak. Jadi Bapak belum bisa mengambil keputusan membeli apa tidak. Itu namanya pertanyaan kan. Nanti dia bilang, udah tahu nanya kan gitu. Ya. Tapi Anda katakan dengan kalimat bahwa Anda seperti orang yang memahami gitu. Oh ya, saya bisa melihat bahwa Bapak belum bisa mengambil keputusan untuk membeli apa tidak. Itu diucapkan dulu sebelum Anda memberikan saran apapun pada dia. Misalkan Anda mau mengatakan pada dia untuk silakan dibaca-baca ulang feature ini, kan gitu ya. Atau Anda akan tunjukkan kelebihan produk Anda. Maka kalimat Anda, misalkan dia bilang, wah saya belum bisa mengambil keputusan mau beli apa tidak. Oh ya Pak, saya bisa mengerti bahwa Bapak belum bisa mengambil keputusan untuk membeli apa tidak. Nah yang saya hanya ingin tunjukkan pada Anda sekarang adalah feature produk kami memiliki 5 keuntungan yang Anda bisa kaitkan dengan metaprogram tadi. Apakah dia mengejar atau menghindar, apakah dia internal atau eksternal. Ingat, semua ini berhubungan. Ya. Kenapa dibuat dalam bentuk prosesi? Supaya Anda menguasainya lebih mudah. Satu bagian demi satu bagian. Mungkin di sesi awal Anda belum dapat bayangan mau dipakainya gimana. Sekarang Anda tahu bahwa itu digabungkan. Oke, yuk mari kita review. Pada prinsipnya, persuasi bisa dibangun dengan cara membuat 3 otak tadi yang dimiliki oleh kawan bicara kita atau audiens kita menjadi tidak bereaksi negatif dengan cara melakukan apa? Raport atau instant raport. Tidak butuh waktu yang lama, yang penting membangun kesamaan. Kesamaan terbentuk terjadi raport dan pada saat raport Anda bisa leading, Anda bisa mengarahkan pemikiran Anda. Ya, raport dilakukan dengan cara menyamakan. Ada beberapa cara tadi. Yang pertama adalah body language, VAK atau rep system, metaprogram, softener, backtrack. Ya, ingat ketika belajar seperti ini belum komplit. Nanti ketika Anda praktekkan dan Anda pelajari sesi berikutnya, Anda akan merasa seperti setapak, makin lengkap. Ikuti saja urutannya.